Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Saat ini saya langsung berada di Danau Beratan, ya, ingin mengetahui bisnis kuliner yang ada di sekitar Danau Beratan, yaitu The Joglo Beratan. Saat ini sudah bersama dengan owner The Joglo Beratan yang baru saja opening, membuka The Joglo Beratan ini di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana? Mari kita sapa Pak Made Margono. Om Swastiastu, Pak Made. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, Pak Made? Astungkara baik. Astungkara baik ya. Sebaik dan selalu sehat. Astungkara. Jadi Pak Made, ini The Joglo Beratan ya, baru sekali opening. Bagaimana kondisinya berani membuka tempat kuliner baru di tengah pandemi COVID-19, di mana saat ini kan banyak masyarakat yang terdampak ya dari pandemi COVID-19. Tapi The Joglo Beratan ini justru buka. Ya. Sedikit saya ada sesuatu tentang The Joglo Beratan adalah visi Tiang Diki adalah untuk membangkitkan kopi. Kita ada kopi, resto, dan stay-nya. Jadi ada 3 segmen ya? Ada 3 segmen. Restoran, ada restorannya, kopi, bar, dan stay. Ya. Adapun kopi yang kita di The Joglo ini itu kopi yang menggunakan pure dari Candi Kuning di sini. Kopi Candi Kuning kita memang yang di package atau yang diproduksi untuk konsep The Joglo-nya adalah kita ada kebunnya, kita roastery sendiri, kemudian kita olah di sini juga gitu. Artinya dari awal ya, dari mulai kebun ada, Betul. dari pemetikan proses sampai jadi kopi itu diproses dari Joglo sendiri ya? Betul, betul. Astungkara sih, visi Tiang tuh ingin bahwa mengedepankan yang namanya kopi Candi Kuning itu sebenarnya enak loh sebenarnya. Enak ya, tapi belum banyak masyarakat belum yang banyak tahu. Masyarakat yang taunya masyarakat kan istilahnya yang umum, yang Pupuan, yang ini. Ternyata setelah Tiang di sini mencoba dengan teman-teman komunitas kopi di sini, ternyata rasa dan kualitasnya tidak begitu beda jauh, bahkan hampir saya bilang 11-12 sih Mbak Dewi ya. Kemudian di tengah pandemi ini saya ingin juga dengan konsep kopi The Joglo ini bisa membangkitkan kelesuan para ekonomi di tengah masyarakat di Candi Kuning ini. Tentunya mengajak mereka seperti yang adakan kemarin, pecinta kopi, komunitas kopi yang kita berusaha kita ajak saling sharing lah. Tuh. Kemudian selain juga kopi, kita juga di sini ada kita menyediakan stay untuk kebutuhan masyarakat berlibur di tengah kepenatan penduduk masyarakat dan pasar yang mungkin lagi bingung lagi gimana. Jadi kita ada stay-nya juga gitu. Itu sih Pak, ininya kurang lebihnya. Jadi memberanikan diri untuk membuka The Joglo Beratan ini di tengah pandemi COVID-19 yang dengan tujuan sangat baik ya Pak Made, ingin bangkitkan kembali perekonomian ya di Candi Kuning ini sendiri di sekitar The Joglo Beratan. Betul sekali. Dan ini sudah berapa hari nih Pak De? Kita open dari tanggal berapa? Ya, kita opening dari tanggal 1 November sampai sekarang di tanggal 7 sampai saat ini itu yang memiliki konsep untuk memberdayakan petani yang ada di sini, seperti petani sayur, kemudian ada beberapa peternak nernak ikan yang ada keramba-keramba. Jadi konsep resto yang Tiang buat di sini pure, bahkan 100% menggunakan hasil dari panen dari masyarakat di sini. Yang tentunya juga tujuan Tiang adalah bisa membantu menunjang atau ekonomi yang biar berjalan ekonomi masyarakat di sini gitu Mbak Dewi. Artinya perputaran perekonomian ya Pak Made, untuk membangkitkan kembali perputaran perekonomian dari penduduk ya sekitar sini. Kemudian dengan menggunakan bahan dari hasil panen juga, itu juga salah satu membantu. Nah, ini venue-nya sangat luar biasa ya, benar-benar di pinggir danau.
betul. Sangat-sangat bisa masyarakat menikmati entah kopi atau lunch, bahkan dari breakfast. Jam berapa nih Pak De buka? Kita di sini opennya jam 7 pagi. Jam 7 sudah? Ya, jam sudah 7 kita ready, sudah ready. Dan close jam 10 malam. Tapi kalau untuk kegiatan activity yang kita juga ada di sini Mbak Dewi, ada activity, ada camping. Ada camping juga, ada camping jadi juga, menyediakan camping. lokasi camping. Betul. Jadi tamu yang nginap bisa, mungkin dia mau camping, ngecamp bisa, kemudian mau menikmati suasana di danau bisa, gitu. Itu sih lebih ke menjadikan salah satu di Joglo ini menjadikan daya tarik atau destinasi wisata di tengah pandemi seperti ini yang ingin ayo teman-teman pengusaha, ayo teman-teman yang mau bergerak, mau berusaha, kita bersama-sama mengembalikan situasi menjadikan lebih baik gitu. Karena tiang pun di sini tidak tidak pure menggunakan istilahnya bahwa kita tuh harus target gini, kemudian harus budget gini. Di sini intinya bersama-sama, bersama teman-teman menggerakkan roda ekonomi. Makanya tiang di sini untuk SDM di sini bahkan untuk karyawan semua pure tiang. Jadi semua karyawan yang ada di Joglo Beratan ini memang pure dari desa sini, dari desa lingkungan sini. Ternyata memang sambutan daripada masyarakat di sini, respon masyarakat luar biasa, sangat welcome. Kita dari mulai kita pre-opening sampai opening itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan makanya ke depannya mudah-mudahan dengan adanya saling chemistry yang seperti ini, yang ingin bersama-sama mencapai sebuah visi misi ke depannya menjadi bahwa desa Kembang Merto ini dengan adanya di Joglo bisa lebih maju lagi dalam pariwisata. Ya, artinya ada kerjasama juga sama desa adat nih Pak De? Kalau saat ini belum. Tapi beliau, kedepan mungkin ya? Beliau dari pihak desa, aparat desa sudah mulai menawarkan di sebelah kita, dari sebelah di Joglo, ada tempat yang luas untuk gini, beliau sudah mulai menawarkan. Astungkara loh Mbak Dewi, dengan teman-teman nanti kita memiliki visi misi kedepannya yang lebih baik. Nah ini Pak De menarik sekali ya. Jadi satu tempat ada restoran, ada bar, kafe, ada homestay juga ya. Ada homestay yang spesial di sini adalah joglonya ya. Betul. Yang ini kan sebenarnya kan masih jarang di Bali ya. Masih jarang. Sangat jarang homestay dengan gini. The Joglo, dengan Joglo, kemudian ada activity campingnya juga gitu. Mungkin itu dibuat package gitu atau bagaimana? Kalau misalnya mau stay sekalian camping itu bisa banget ya? Bisa banget itu Mbak Dewi, bisa banget. Itu kita kita udah includein kalau memang untuk stay aja boleh. Nanti kalau memang untuk yang untuk campingnya bersama bersepuluh mungkin bahkan partai besar pun kita juga terima ya Pak De? Kita menerima partai besar di sini Pak. Gitu. Karena mungkin lebih mudah ketika include ya Pak De, karena kan ada restoran, ada kafe, ada bar juga. Jadi masyarakat yang ingin menikmati suasana di Danau Beratan ini sudah tidak perlu repot lagi. Tidak perlu repot, sudah komplit lah sudah paket komplit. Yang istilahnya kopi, resto and stay itu. Tapi di dalam juga ada camping, kemudian ada cycling mungkin. Kita ada tamu yang mau trekking, kita sudah menyiapkan hal-hal yang seperti itu. Bahkan sport juga sudah siap. Nah Pak De, di sekitar Danau Beratan ini kan banyak sekali ya tempat-tempat camping yang menjadi spesial camping di The Joglo Beratan. Selain dari ada restoran dan kafe, mungkin bar. Harganya bagaimana? Terjangkau? Tentunya harga sudah pasti sangat terjangkau. Sangat terjangkau, bahkan mungkin di bawah mereka. Berani ya. Kita sedikit promosi lah Mbak di tengah ini, karena yang teman-teman kita yang lain sudah mendahului, masa kita menyamai minimal kita di bawah dia. Dan seperti yang dikatakan gini, tiang juga berani membawa include BBQ-nya, include dinernya itu dari untuk yang camping. Itulah kelebihan nanti trik-trik yang saya akan mainkan Artinya mungkin luar biasa. Jadi sudah include ya. Jadi ketika mau camping di sini
harga terjangkau, kualitasnya dijamin, servisnya juga tentunya. Astungkaro, Mbak. Ya, itu yang menjadi juga ibaratnya yang di tengah. Di sini kan orang bilang bumi perkemahan ada. Di mana bumi perkemahan di Pondanu. Di Pondanu juga ada Dojo Gulu yang ada perkemahannya juga, yang siap melayani dengan excellent service lah. Excellent service. Siap Pak Made, masyarakat yang akan berkunjung ke sini mungkin ada beberapa yang masih khawatir ya dengan adanya pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana Dojo Gulu Beratan ini menerapkan protokol kesehatan juga? Astungkaro, Mbak. Memang itu yang utama yang utama yang saya ginikan, bahwa kita sudah menyiapkan di depan untuk prokesnya, protokol kesehatannya kita lakukan seperti biasa, kunjungan atau tempat cuci tangan, kemudian staf maupun hand sanitizer itu sudah siapkan. Tentunya juga masker kita wajibkan untuk tamu yang berkunjung, Mbak. Artinya tidak henti-henti mengingatkan customer untuk menggunakan masker di saat sebelum makan, kemudian pas dibuka saat makan saja gitu kan. Artinya saling menjaga, karena memang di tengah pandemi seperti ini masih banyak khawatiran ya Pak Made ya, untuk mengundang banyak masyarakat yang datang, kemudian adanya kita harus mengatur jarak dan sebagainya. Itu dari pihak Dojo Gulu sendiri sudah sangat siap atas protokol kesehatan itu ya. Sampai saat ini sih kita sudah memang prioritas kita yang utama yang itu, Mbak. Jadi kita selalu artinya mengecek atau controlling dalam hal itu protokol kesehatannya jangan sampai lengah gitu. Ya. Itu sih, bahkan kita akan nanti menyiapkan juga yang namanya tes screening itu dalam waktu dekat inilah. Gitu. Ini Pak Made ada nggak sih harapan kepada mungkin pemerintah setempat terkait tentang adanya ini kan destinasi salah satu akan menjadi destinasi wisata ke depannya gitu. Ada harapan kepada pemerintah? Harapan tiang sih kepada pemerintah, semoga dengan adanya destinasi Dojo Gulu Beratan ini menjadi daya tarik yang terbaru, bahkan menjadi tempat tujuan yang tidak bingung lagi. Kalau untuk ke Bedugul, orang tahu ternyata di Bedugul dan di Candi Kuning ada menjadi sebuah tempat, salah satu tempat wisata yang memang memuaskan. Nah, itu sih intinya ke depannya, Mbak. Ya, mungkin kepada masyarakat juga, masyarakat lokal, bahkan masyarakat Bali ya, yang tentunya masih banyak yang belum mengetahui keberadaan Dojo Gulu Beratan ini. Silakan Pak Made. Oh ya, kepada masyarakat umumnya yang di Bali maupun dimanapun berada, Dojo Gulu Beratan berada di Desa Kembang Wertel, Jalan Mawar nomor 2. Jadi saya tunggu kedatangan para masyarakat, para kunjungan, para tamu-tamu yang sekiranya mau berkunjung ke destinasi tempat Bedugul. Kami tunggu kedatangannya di Dojo Gulu Beratan. Terima kasih. Ditunggu kedatangannya di Dojo Gulu Beratan yang menyiapkan dan menyediakan ya Pak Made. Servis yang sangat luar biasa, tempat juga sangat nyaman. Jadi ketika masyarakat yang akan berkunjung ke Danau Beratan, ke Dojo Gulu tentunya Dojo Gulu Beratan, akan langsung masuk ke restoran, ada bar, kemudian juga ada homestay, dan juga bisa camping, dan juga bisa langsung menikmati pemandangan gunung dan juga danau gitu. Jadi sudah sangat paket komplit ya Pak Made, sangat paket komplit. Jadi dengan harga yang sangat spesial, kualitas terjamin, kemudian servis ya harus yang bagus. Excellent. Ya, harus servisnya bagus dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi ini masyarakat yang ingin menikmati weekend liburannya di tengah padatnya hiruk pikuk di kota, Dojo Gulu ini juga menjadi salah satu destinasi wisata untuk berlibur bersama dengan keluarga. Pak Made, terima kasih banyak informasinya. Semoga kita semua bisa melewati pandemi COVID-19 dan kita bisa sama-sama perekonomian ya, harapannya besar perekonomian di Bali ini bisa kembali pulih seperti sedia kala. Astungkaro. Ya Pak Made, sehat-sehat. Astungkaro Mbak Dewi. Mbak Dewi juga sehat-sehat selalu. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Made Margono, owner dari Dojo Gulu Beratan. Demikian bisnis Bali News saat ini. Sampai jumpa, saya tutup dengan para Santi. Om Santi. Terima kasih.